Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Terutama pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada panutan kita, kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kelak kita yang hadir di tempat ini tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini yang berkesempatan untuk memberi materi yaitu Bapak Ustadz Edison. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti akan memberikan tausiah sampai pada waktu subuh, dan di akhir sesi ada tanya jawab. Barangkali ada jamaah yang ingin menanyakan atau ingin menambahkan, dipersilakan di akhir sesi nanti. Baiklah jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Edison kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, para ustadz, para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah SWT, bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah hendaknya, seyogyanya, sekiranya, seharusnya, marilah sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang memberikan segalanya kepada kita, segala nikmat yang tiada terhingga, yang tidak mungkin juga kita bisa mengingatnya, mungkin menjadikan nikmat itu benar-benar sesuatu yang nikmat, yang sebenar-benarnya nikmat gitu. Dibangunkan kita hari ini pada kematian kita yang sementara gitu. Karena tidur itu adalah kematian yang sementara. Karena begitu banyak orang yang terus tidurnya tidak bangun-bangun lagi. Dikatakan juga tidur itu
jiwa kita, roh kita digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Apabila Allah menghendaki, maka kita akan dimampukan dengan melepaskan roh kita itu kembali kepada jasad kita. Tapi bila Allah lebih mencintai roh kita, maka roh itu tidak kembali pada jasad kita. Ini suatu nikmat juga yang luar biasa. Kedua-duanya nikmat kalau menurut pada hakikatnya gitu ya. Apakah roh kita dikembalikan ke jasad kita? Apakah roh kita dikembalikan kepada yang punya? Itu juga dua-duanya suatu nikmat. Jadi apa yang Allah berikan semuanya nikmat. Jadi kalau kita bisa melihat hikmahnya gitu ya. Apabila kita ditimpa ujian itu bisa berupa kelapangan maupun kesempitan. Ujian itu bisa berupa kekayaan maupun ujian itu berupa kemiskinan. Jadi semuanya itu ujian, semuanya ujian pada kita. Itu bukti kasih sayang Allah pada makhluknya, terutama pada kita. Ini yang patut kita syukuri. Berapa banyak orang yang masih tidak bisa mendengar azan, Pak? Sekarang kita lagi ramai di Qatar ya, Piala Dunia ya. Itu banyak mungkin orang non muslim yang belum pernah mendengar azan seumur hidupnya. Jangankan non muslim, mungkin ada juga muslim yang belum pernah mendengar azan sepanjang hidupnya. Kalau kita muslim misalnya tinggal di Singapura, itu nggak ada azan, nggak kedengeran azan gitu ya. Masjid Al-Madinah azan nggak boleh pakai speaker. Saya mungkin yang rumah saya dekat rumah ini nggak dengar tuh kalau Pak Anwar azan tuh kalau nggak pakai speaker kan. Betul nggak Pak? Betul apa betul Pak? Di Singapura, di negeri-negeri yang kebanyakan mungkin bukan negeri muslim ya, di Jepang nggak ada seharian tuh mau dengerin azan mau, walaupun mungkin ada ada masjid di sana nggak pernah kita dengar azan. Jadi di Qatar kemarin itu banyak orang muslim maupun yang non muslim, apalagi non muslim gitu ya, mungkin terkesima gitu ya mendengar azan itu, kata-kata yang demikian indah gitu ya, kata-kata yang bagi sebagian orang itu, bagi sebagian kita mungkin biasa gitu ya, biasa dengar azan, udah sholat gitu ya, tapi kita masih sibuk mungkin dengan urusan kita gitu. Biasa itu cuma biasa itu azan kok nggak pas gitu kok, jelek amat itu azan begitu gitu ya. Tapi itu kata-katanya yang satu indah gitu ya. Secara riwayat azan itu kan ada mimpi sahabat yang akhirnya dibikin untuk bagaimana cara memanggil sholat itu ya, dengan cara Yahudi pakai apa? Pakai trompet ya. Kalau mereka mau beribadah pakai trompet. Nasrani pakai lonceng gitu ya. Mana kita ya Rasulullah, kita ini pakai apa gitu ya? Akhirnya ada sahabat yang mimpi dengan adanya itu. Jadi dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Kalimat itu begitu indah itu, 2 kalimat syahadat. Orang yang azan itu udah otomatis mengucap 2 kalimat syahadat itu. Yang mendengarnya juga gitu. Kalau kita kan disunahkan mendengarkan azan menjawab gitu ya. Seperti kata-kata muazin gitu ya. Itu udah 2 kalimat syahadat, 2 kalimat yang menurut para ulama gitu kalimat yang paling dahsyat di muka bumi gitu ya. Kalimat yang paling dahsyat adalah la ilaha illallah itu Muhammad Rasulullah. Itu kalau ditimbang dengan dunia seisinya, dengan alam semesta seisinya, itu lebih berat kalimat la ilaha illallah. Itu nikmat-nikmat yang patut kita syukuri gitu ya.
kita itu bersyukuri gitu ya. Mungkin kita banyak nggak sadar gitu ya, ini sama-sama kita ingatkan kembali gitu, nikmat itu. Apa yang sudah terjadi hari ini itu nikmat luar biasa. Detik ini kita di tempat ini nikmat juga luar biasa. Di mana suatu tempat yang paling dahsyat ya di muka bumi, yang paling dicintai oleh Allah itu masjid-masjidnya. Tempat yang paling mulia di sisi Allah itu cuma masjid. Tempat yang paling tidak mulia apa Pak? Tempat yang paling buruk di muka bumi apa Pak? Pasar ya. Karena pasar di situ banyak maksiat. Biasanya banyak maksiat. Kadang-kadang kita makanya ada doa masuk pasar itu. Dan juga kita tidak dianjurkan tidak berlama-lama di pasar. Karena di situ banyak maksiat, banyak kebohongan lah, macam-macam, banyak fitnah di pasar. Tapi kalau di masjid, orang yang banyak maksiat pun diam di masjid gitu. Sadar, wudhu masuk, berdoa gitu. Paling tidak berzikir gitu ya. Baik zikir zahar maupun zikir sir itu paling tidak gitu ya. Nggak ada kan orang yang bikin kerusuhan di masjid gitu ya. Kecuali mungkin orang-orang yang tertentu yang musuh-musuh Islam ya. Tapi kalau orang yang beriman maupun orang yang bermaksiat itu kalau udah masuk masjid kaki kanan gitu ya, wudhu kaki kanan, sholat 2 rakaat gitu ya, berzikir di dalamnya. Ingat dengan ya ikhlas gitu ya, Allah Ta'ala gitu ya. Jadi masjid merupakan suatu tempat yang paling mulia. Logikanya kalau masjid paling mulia maksudnya paling banyak orang gitu ya. Banyak orang gitu ya. Tapi di Indonesia itu banyak azan memang. Cuman masjid kadang banyak masjidnya kosong gitu ya. Ini PR kita semua, PR kalau di Madinah, Al-Madinah PR DKM gitu. PR. PR umat muslim semuanya gitu. Kita satu blok ini berapa keluarga muslim gitu ya. Mesti ini masjid ini enggak muat ini. Betul enggak Pak? Betul Pak, betul. Enggak muat ini masjid ini. Kalau semuanya ke masjid ya. Ini masjid terlalu kecil gitu ya. Tapi terlalu besar kalau memang cuma sebagian kecil saja yang ke masjid gitu ya. Bagaimana kita menjadikan masjid ini rumah pertama ya, bukan rumah kedua gitu ya. Kita anggap masjid ini ya rumah kita gitu ya. Bukan berarti boleh dikontrakin Pak ya. Nanti ada yang ngaplingin kontrakin lagi Pak. Ini masjid yang suatu tempat yang luar biasa. Kita sudah hadir di sini suatu tamu yang istimewa gitu ya. Tamu dari Sang Pencipta alam semesta, Sang Pemilik alam semesta. Kalau kita ini bukan siapa-siapa ya, belum kan? Kita ini bukan siapa-siapa. Kita diundang ke rumah Pak Lurah. Gitu ya. Kira-kira gimana tuh? Pak Jumadi misalnya. Ini bukan pengurus RT bukan gitu, misalnya gitu ya. Sekarang kan pengurus RT. Tapi dipanggil Pak Jumadi, ini ada undangan rumah Pak Lurah khusus berbicara dengan Pak Lurah. Gimana Pak? Pak Jumadi kira-kira pakai baju apa tuh Pak? Paling bagus ya kalau bisa gitu. Kalau ada jas gitu, kalau ada batik yang paling bagus itu. Kalau perlu Pak Jumadi udah. Kalau saya nggak enak juga nih kalau pakai motor gitu, sewa mobil saya Grab gitu. Itu seperti itulah. Itu baru Pak Lurah. Sementara di masjid ini Allah yang mengundang gitu ya. Allah itu siapa gitu ya. Pertama Allah itu siapa gitu ya. Seberapa besar Allah di dalam pandangan kita gitu ya. Kalau kita memandang Allah itu maha besar gitu, maha tinggi, maka tentunya senangnya luar biasa, betul kan? Senangnya luar biasa dipanggil Allah gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah Allah memanggil lagi gitu ya. Kita dengar, kita
wudhu, gitu ya. pakaian pakaian apa baju takwa, pakai sarung, pakai peci gitu ya, pakai minyak wangi gitu, kita ke masjid. Lihat ya taala langkah kaki gitu ya, mudah-mudahan Allah meridhoi kita gitu ya. Sampai di sini juga kita masuk pun baca doa dulu gitu. Allahumma wa ta'ala wa barakatuh. Ya Allah ampunilah aku gitu kan. Dan bukakan pintu rahmat. Kita meminta doa pintu-pintu rahmat itu. Salat, dua rakaat, berzikir. Itu nikmat yang luar biasa. Salat itu apa Pak? Kalau kita salat itu ya baratnya tadi Pak Jumadi datang menemui Pak Lurah ya, curhat mungkin gitu. Pak Lurah ini di tempat saya belum ada nih gini-gini gitu kan. Oh ya beres gitu kata Pak Lurah gitu kan. Seneng gitu kan. Oh di tempat saya jalannya masih rusak nih gitu. Di Puri Bukit gitu kan. Di depan bisa minta perbaiki nggak Pak? Pak Lurah beres ntar saya seperti itu. Itu juga sholat. Sholat kita seperti curhat kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertakbir gitu, Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu semuanya kecil, Pak. Semuanya kecil, cuma Allah yang besar. Allah seakan-akan Allah berkata apa? Hambaku, apakah ada yang lebih besar daripada aku? Tentu tidak ya Rob gitu kan. Tidak engkau lah yang maha besar gitu kan. Semuanya kecil gitu. Kita punya persoalan apapun kecil. Kita punya apa kekayaan apapun di dunia ini semuanya kecil gitu. Cuma Allah yang maha besar. Kita curhat, baca Al-Fatihah itu curhat gitu ya. Terus baca ayat gitu curhat. Terus kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, kita doa sampai selesai gitu, sampai salam rangkaian doa gitu ya. Salat itu rangkaian doa. Ini yang mau saya sharing ini merupakan nikmat yang luar biasa. Tidak banyak gitu ya umat jangankan umat manusia, umat Rasulullah yang menjadikan masjid itu sebagai rumah pertama. Jadi mudah-mudahan kita menjadikan masjid ini sebagai rumah kita yang pertama ya Pak ya di muka bumi, supaya kita mencintai masjid kita. Tentunya kalau rumah kita rumah kita cinta juga kan Pak ya. Ini lagi musim hujan, rumah ada yang bocor, gimana gitu ya. Kalau kita cinta rumah kita ya dikit-dikit kita perbaiki gitu kan ya. Kita perbaiki, kita naik ke atap, kita lihat mana yang genteng yang sudah pecah, genteng yang bergeser, asbes yang sudah retak gitu ya, kita lem, kita segala supaya tidak bocor. Itu urusan bocor gitu ya. Apalagi misalnya urusan yang lain gitu ya. Kalau kita menjadikan masjid sebagai rumah kita ya tentu prihatinnya seperti itu gitu ya. Cuma karena masjid ini kolektif gitu ya. Jadi sekarang ini kita pikir kolektif. Depan mungkin ada gipsum yang sudah retak gitu kan, coba ini mungkin ada yang bocor sedikit gitu. Itu suatu nikmat karena kita merasa masjid sebagai rumah pertama kita. Terlalu panjang mungkin ya prolognya gitu ya. Tak lupa juga salam dan salat junjungan baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, istri-istri beliau, zuriat beliau, ahli baik beliau, dan para sahabat. Dan kita tentunya berharap pada Allah SWT mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah menjalankan sunnah Rasulullah SAW dan menjadi umatnya yang diakui baginda sebagai umatnya yang nanti bercahaya dilihat baginda Nabi SAW di padang mahsyar nanti. Telaga Kautsar, kita jangan dicuekin sama Rasulullah SAW. Sedih Pak kalau kita udah di dunia dicuekin gitu ya sama atasan kita, udah cuekin sama pasangan kita, sedih.
Apalagi di padang mahsyar nanti dicuekin sama Rasulullah, bukan karena Rasulullah cuek gitu ya. Rasulullah tuh mencari umatnya, mana nih umatku gitu. Mana nih yang bercahaya karena wudhu mereka gitu ya. Mana yang bercahaya karena bersolawat pada dia, bersolawat pada Rasulullah SAW. Jadi, umatnya yang benar-benar memperjuangkan Islam di dirinya dan Islam di umat yang lain. Umatnya yang tidak ikut-ikutan gitu dengan cara-cara kaum kufar, tidak ikut-ikutan bermaksiat, gitu. Tidak ikut-ikutan membenci syariat Islam gitu. Di Qatar itu kan kelihatan Pak sekarang. Gitu. Kenapa? Kampanye kaum LGBT itu telah terlihat sekali. Buat apa negara kayak sekuat Jerman gitu ya, support habis-habisan LGBT? Kalau bukan karena apa Pak? Ya, itu kalau situ saya melihat masalah lain gitu ya. Kalau masalah itu ya mungkin lagi nggak pas aja gitu ya. Terus Allah kalau ya dia tersingkir. Tapi saya melihatnya bukan karena dia ini. Itu masalah lain ya. Allahu a'lam. Tersingkir, kalaupun nanti ada juga pendukung LGBT itu bisa aja nanti ada yang menang gitu. Bisa aja, gitu. Bisa aja. Namanya itu masalah skill, masalah ini. Terlepas daripada itu, mendukung seperti Allah untuk menghalalkan azab bagi mereka gitu ya. Saya melihatnya bukan pada non muslimnya gitu ya. Non muslimnya wajar aja dia nggak percaya pada syariat Allah, benar nggak? Syariat apa dia? Syariat bebas lah, syariatnya terserah dia. Tapi kalau kita sebagai muslim tidak mendukung syariat Allah, itu maksiatnya luar biasa. Itu yang kita. Seperti kejadian musibah yang terjadi di akhir-akhir ini. Cianjur baru, terus kemarin apa? Garut ya, gempa. Ini sudah mau akhir tahun. Ini juga hari akhir mungkin ya, hari zaman. Jadi bencana itu kalau dihitung per tahun itu sekarang sudah 500 bencana di dunia ya. Ada 500 bencana. Kalau satu tahun itu 365 hari, berarti satu hari lebih dari satu bencana tuh ya. Coba. Hampir dua kali. Ini meningkat dari 300 tahun terakhir itu meningkat tajam. Bencana di tahun-tahun 50 tahun terakhir ini. Nah, 10 tahun terakhir lah. Bencana meningkat. Nah, akan meningkat sampai tahun-tahun belakang akan meningkat gitu ya. Gempa, banjir, longsor, gunung berapi, macam itu akan meningkat. Kenapa Pak? Apakah karena Allah kejam? Pertanyaannya gitu. Sebelum kita menjawab itu, kita bertanya pada diri sendiri kita. Apakah kita di muka bumi ini hidup dengan tuntunannya kita? Tuntunan. Kalau dengan muslim dengan tuntunan syariatnya gitu. Kalau umat manusia mungkin dengan tuntunan hukum alam lah gitu ya. Karena pada dasarnya semua bencana di akhir zaman setelah Rasulullah SAW itu enggak, Allah jarang menimpakan azab. Gitu. Kalau umat dulu ya mungkin ya, begitu ada maksiat, Allah turunkan azab, Allah basmi gitu ya. Tapi di akhir zaman setelah Rasulullah SAW banyak azab itu banyak ditahan Allah SWT. Kebanyakan bencana yang menimpa kita ini terjadi karena ulah kita sendiri. Jadi secara hukum alam itu kalau batu, gunung,
air gitu ya. Ini gemes Pak melihat kelakuan manusia gitu. Mereka kan punya nyawa juga, walaupun mereka melihatnya mungkin benda mati atau apa. Mereka makhluk Allah juga. Gitu. Kayak kita nih bermaksiat gitu, lewat gunung apa batu gitu. Batu tuh gemes banget pengen apa namanya menghantamkan dirinya kepada kita gitu. Seperti itu kalau kita bermaksiat. Gitu. Terutama umat muslim ya yang bermaksiat. Kalau umat non muslim memang udah jelas memang bermaksiat gitu ya. Itu mereka nggak terlalu ini gitu. Tapi umat muslim yang bermaksiat itu mereka gemes sekali gitu. Tiap kali berdoa gitu. Bahkan kita ini dilihat 70 kali sama malaikat maut Pak. Kapan nih jadirannya si A gitu nih. Mau saya cabut nyawanya gitu. Seperti itu gitu kondisinya. Ini renungan bagi kita gitu. Mungkin kita ini banyak bermaksiat. Bukan karena Allah tidak kejam, tapi memang secara hukum alam gitu. Maksiat itu emang gak bisa gitu di muka bumi ini gitu. Secara hakikatnya gak boleh kita bermaksiat. Gitu. Kalau bermaksiat maka kadang-kadang kita ditegur aja paling misalnya kaki kesandung gitu loh. Kaki keselio itu ditegur gitu ya. Gitu ya. Kadang nggak ditegur juga gitu ya. Banyak orang yang kaya raya segala macam apa hidupnya sejahtera segala macam walaupun bermaksiat gitu ya. Ini banyak kita lalai, ini ujian sebenarnya. Ujian banyak kita lalai. Di akhir tahun ini akan banyak bencana biasanya gitu ya. Karena hari pergantian tahun itu salah satu hari yang terburuk di muka bumi. Salah hati yang terburuk di muka bumi. Itu kata beberapa ulama ya. Kenapa? Kalau orang kafir merayakan tahun baru itu biasa. Itu urusan kafir, mereka nggak punya aturan. Orang kafir maksudnya di sini orang yang tidak beragama ya. Kalau orang yang dipermasalahkan orang muslim gitu ya, merayakan tahun baru dengan maksiat. Itu hari yang terburuk di muka bumi, malam pergantian tahun. Ini Allah udah negur nih, gitu ya. Kemarin ada gempa, nanti berikutnya mungkin udah banjir. Negur jangan sampai akhir tahun nanti kita bermaksiat juga di akhir pergantian tahun. Kalau Al-Madinah punya acara mungkin bagus lagi tuh Pak, bikin acara apa gitu ya. Kita ceramah akhir tahun gitu ya. Awal tahun bagaimana kita menikah itu bagus gitu. Dibanding kalau tidak ada acara mungkin akhirnya umat lock ini galau gitu ya. Apa tahun baru nggak nih gitu ya. Kita ini enggak gitu ya. Tapi kalau kita bikin ada acaranya, ada sarananya mungkin paling tidak mengurangi lah gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena kebanyakan bencana itu mungkin bagi kita Pak umat muslim gitu. Allah sering menegur kita gitu ya. Menegur supaya balik lagi, supaya kembali lagi gitu. Kalau Allah kejam gitu ya. Kalau Allah ini gitu. Kalau justru sayang pada kita gitu. Supaya kita kembali lagi. Kita nggak usah pikirin ibadah orang kafir lah, kita pikirin ibadah kita sendiri lah. Pikirin bagaimana kita mengurangi maksiat gitu. Mengurangi murka Allah gitu. Kita akan cari ridho Allah gitu. Tuh makanya tahun ini sudah ada tentang bencana, terus belum lagi apa prediksi BMKG segala macam. Ini sudah akan banyak kedepannya, lebih banyak lagi bencana-bencana yang untuk mengingatkan kita. Di konon di Israel sana sudah ada yang mengklaim ada Mesias ya, Mesias atau Al-Masih ya. Jadi Al-Masih itu ada dua Pak. Al-Masih siapa? Al-Masih Isa ibnu Maryam, Al-Masih Ad-Dajjal.
Al-Masih, Dajjal itu bukan nama ya, Dajjal itu gelar ya. Al-Masih yang benar itu kan Al-Masih Isa ibnu Maryam. Kalau Al-Masihnya Dajjal itu Al-Masih yang palsu ya, pembohong. Walau alam ya, cuman beberapa waktu ini viral ya di TikTok, di YouTube segala macam itu. Ada seorang Rabbi Yahudi ya, Rabbi Yahudi yang Karaf ya, Salomo Yehuda. Itu ditengarai itu umat Yahudi sana menganggap itu Mesias. Orang-orang Nasrani, orang Kristen udah, oh ini antikristus gitu ya, Mesias palsu. Kalau kita juga menganggap mungkin kalau ya Dajjal, cuman mungkin belum Dajjal besar, tapi Dajjal kecil kan ya, Dajjal kecil ya mungkin. Jadi Rabbi Yahudi ini umurnya 33 tahun. 33 tahun ya. Dia lahir tahun 90 ya, 80 ya, tahun 80, tahun 88 ya, 33 tahun, 33 tahun, sekarang 2080 ya, tahun 80-an. Jadi ini dia, kenapa dianggap sebagai dalam tanda kutip Mesiasnya Yahudi? Itu ya, rabi-rabi senior udah mengakui gitu ya. Rabi-rabi senior sana sudah mengakui. Rabi itu syekh lah, ulama kayak kita lah gitu ya. Rabi apa? Pendeta yang otoritas tertinggi gitu ya. Hukum Yahudi. Dia anak ajaib gitu ya. Anak ajaib, dia bisa kitab-kitab Yahudi itu dia nggak belajar, tapi dia bisa membaca dan menafsirkannya gitu. Dan tepat gitu. Menafsirkannya secara tepat. Jadi akhirnya rabi-rabi yang senior pun cium tangan sama dia gitu. Kayak kita nih wajar gitu ya. Mungkin ada ulama kayak ulama muda, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Somad gitu ya. Ilmunya yang mumpuni dan cuman mungkin di sini nggak tahu apa ulama yang senior bahkan cium tangan sama dia gitu ya. Rabbi senior cium tangan. Umat Kristen sudah antikristus gitu ya. Karena mereka meyakini seperti kita, Al-Masihnya umat Kristen tuh Isa ibnu Maryam ya. Kalau mereka bilang Yesus Kristus gitu kan. Yesus Kristus sebagai Mesias. Kalau kita Al-Masih ibnu Maryam itu sebagai Al-Masih gitu ya, yang diurapi, yang akan jadi juru selamat gitu. Ya kan umat Yahudi kan tidak mengakui Isa ibnu Maryam sebagai Mesias, mereka meyakini Mesias yang lain gitu. Termasuk yang salah satu ini. Yang Karaf Salomo yang namanya Salomo Yehuda. Yang Luka itu julukan bagi ahli Taurat ya, ahli Taurat, ada ahli Zohar, ada beberapa kitab-kitab Yahudi itu ahli. Itu yang Luka, Raf, dan dia masih muda. Tengarai dia juga buta sebelah, matanya yang satu tidak berfungsi, mata kanan tidak berfungsi, cuma dia melihat dengan mata kiri gitu ya, kacamata. Rambutnya keriting gitu ya, cuma dia belum ada tulisan kafara sih di sininya gitu ya. Kalau Yahudi yang Dajjal yang asli kan ada tulisan, orang mukmin bisa membacanya dengan jelas, kaf fa mero gitu ya. Belum ada. Allah alam ini apakah Yahudi menganggap ini Mesias? Allah alam juga. Cuman yang ribut ini sebenarnya orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen ribut karena itu pasti Mesias palsu gimana? Kita pun juga bilang itu Mesias palsu lah, pasti. Tapi kita belum bilang itu Dajjal besar, masih Dajjal kecil. Ini pun udah heboh Pak. Ini udah karena beberapa tanda seperti sapi merah itu kan sudah diterbangkan itu dari Texas ke Israel.
Sapi merah itu salah satu pengorbanan untuk nanti termasuk mesiasnya mereka gitu ya. Termasuk nanti pembangunan kuil ketiga ya. Kuil ketiga, kuilnya Nabi Sulaiman akan dibangun di runtuhannya Masjidil Aqsa gitu ya. Masjidil Aqsa kan bawahnya tuh udah kopong ibaratnya, udah habis digali terus. Dan sewaktu-waktu gempa apa langsung runtuh itu. Begitu runtuh mereka bangun kuil mereka gitu ya. Untuk singgasananya Dajjal ini gitu ya. Allah misal. Kepanjangan ya, kayak lupa slide ini. Akhir zaman ini memang udah luar biasa. Kita kan udah mengalami juga kayak pandemi 2 tahun ini. Ini pelajaran bagi kita. Pandemi ini bukan suatu kejadian yang biasa. Kejadian luar biasa karena seluruh dunia mengalaminya. Gitu ya. Betul Pak? Betul apa tidak? Betul apa betul Pak? Ini bukan kejadian serta-merta, toh terlepas itu rekayasa atau tidak. Tapi Allah menakdirkan ini terjadi pada kita. Sempat masjid ini berapa bulan tuh kosong. Itu kan musibah Pak. Tempat mulia di muka bumi kosong gitu ya. Pak Anwar azan kemarin apa tuh? Sholat fi buyutikum ya. Sholat di rumah masing-masing gitu ya. Ada azan. Hayal sholat jadi sholat fi buyutikum ya. Ya itu qadarullah. Emang kita tidak bisa juga menghindari. Kalau kita sholat di rumah ya di rumah. Tapi terlepas dari kita berarti kita yang disuruh datang ke rumah Allah, tapi disuruh diam di rumah-rumah kita. Itu kan musibah. Gitu. Ujian bagi keimanan kita juga. Ujian bagi kesehatan kita juga kan. Jadi Allah bisa aja kita itu tidak bisa ke masjid gitu kan. Yang terbukti kan. Ini udah siap-siap nih. Muazin sudah kumandang, udah siap-siap, udah rapi gitu. Mau berangkat sakit perut. Akhirnya ke belakang lah. Sakit perutnya nggak bisa sebentar, lama tuh mungkin. Maaf gitu ya. Buang-buang air gitu ya. Banyak lah. Akhirnya udah koma, udah sholat selesai, baru selesai itu kan nggak jadi ke masjid. Itu kan Allah bisa menakdirkan kita tidak bisa jadi ke masjid. Seperti itu, seperti yang terjadi pandemi kemarin gitu. Ini mau ke masjid, mau sholat, tapi nggak bisa. Gitu. Jangan, gitu kan. Jaga jarak, gitu kan. Disinfektan apa segala macam gitu. Masjid dikosongkan, rumah ibadah dikosongkan gitu ya. Seperti itu. Kembali tadi ya itu nikmat yang sekarang yang ini udah nikmat sekali gitu ya. Nikmat sekali. Mungkin sekarang pandemi udah nggak jadi isu lagi gitu. Orang udah pada cuek gitu. Walaupun sekarang dinaikin lagi nih. Di kantor saya udah berapa orang yang kena. Cuman nggak heboh kayak dulu gitu. Cuman suruh karantina mandiri gitu kan. Kalau dulu kan 1-2 kena, libur dulu 2 hari disinfektan gitu. Kena 5, kita libur aja udah. WFH aja gitu. Kalau sekarang enggak. Sekarang mungkin isunya 2023 resesi global. Resesi global.
Resesi global. Sudah siap belum Pak kita resesi global? Itu ya. Artinya ya udah siap gitu. Insya Allah. Ya sebagai nah, ini renungan aja Pak. Renungan itu menghadapi resesi Pak. Resesi global tuh hal kecil. Sebenarnya yang besar itu kalau resesi apa? Resesi akidah, resesi keimanan kita. Gitu ya. Jadi kita resesi amal kita, bagaimana kita di padang mahsyar. Gitu ya. Padang mahsyar tuh kita mikirin anak istri kita enggak? Masing-masing Pak, nggak inget lagi gitu. Bahkan kalau kayak istri kita, mas gitu, ayah gitu, kasihku, kamu siapa gitu, maaf gitu, kamu siapa? Kayak begitu Pak. Anak kita manggil kita, abi, ayah gitu, kamu siapa? Maaf, saya nggak kenal gitu. Sampai seperti itu gitu, pada masyarakat. Seperti itu kira-kira pandangannya. Saya tidak mau nakut-nakutin enggak ya Pak. Ini cuman ini aja peringatan bagi saya pribadi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Kalau kita sudah meninggal alam barzah, di alam barzah pun kita belum tahu selamat apa tidak itu dari pertanyaan mungkar nakir gitu loh. Kita sekarang mungkin sudah kita hafalin tuh. Mangrove buka gitu. Siapa nabimu udah dihafalin tuh. Kalau perlu bawa nanti contekan nanti kalau kita kubur kalau tuh kertas gitu ya samping kafan kita gitu sampai seperti itu gitu ya. Begitu datang gar gitu mulut kita terkunci Pak, yang jawab amal kita yang jawab. Tapi kalau kita ada amalan, ada sering baca Quran mungkin gitu ya, sering bersolawat, sering sedekah, sholatnya rajin, itulah yang jadi penyelamat kita gitu ya. Itu yang jadi penyelamat kita. Mungkin mungkar nakir nggak sempet nanya tuh, ini lewat udah pasti lulus gitu ya. Ini gue tanya nih pasti nggak bisa nih gitu kan, tanya lah gitu. Mungkar nakir, mungkar yang nanya ya, nakir tuh yang jegeder gitu lah, pakai cambung ya. Jadi kalau siapa tuh kamu gitu, pus katanya gitu. Kata nakir, nakir langsung jeger gitu. Mungkar nanya lagi, siapa nabimu? Bill Gates. Jeger kata nakir seperti itu. Itu baru alam barzah. Habis itu nggak tahu apa kubur kita mungkin disempitkan atau diluaskan. Kubur seperti lama ribuan tahun kita di sana atau cuma sehari semalam, walau alam tergantung amal baik kita. Apa di sana kita beramal lagi apa segala macam itu, walau alam gitu ya. Ada yang dengerin tuh di YouTube ya, dengerin rekam nikmat kubur ya. Nikmat kubur tuh kedengarannya sih Allah alam. Saya tidak bisa memastikan ini benar atau tidak. Cuman ini mereka tuh ngaji aja Pak di kubur itu. Perempuan, laki-laki itu kedengaran suara ngaji aja tuh. Kalau yang nikmatnya. Tapi kalau yang azab ya itu teriak-teriakan aja, kencang-kencang teriakan gitu. Disiksa gitu ya. Seperti itu.
Jadi yang sering ngaji, sering yasinan lagi tuh di kebun tuh. Tapi bukan menambah amal ya. Cuman ibaratnya di situ Allah kasih kenikmatan. Karena baca Quran itu kenikmatan kan, Pak? Benar nggak, Pak? Kita membaca kalam ilahi, kalamnya Sang Maha, gitu ya. Pasti itu kenikmatan. Kenikmatan yang luar biasa. Kita ingat lagi amal-amal kita, apakah masih ada gitu ya. Atau malah amal-amal itu seperti debu-debu yang berterbangan karena mungkin kita tidak sempurna gitu ya, tidak ikhlas, bisa aja begitu Pak. Kita pun yang sekarang di masjid ini masih diuji lagi, apa kita ikhlas apa tidak gitu. Apa kita amal kita sesuai sunnah Rasul apa tidak gitu ya, diuji lagi gitu. Apalagi yang tidak beramal gitu, yang beramal aja masih diuji gitu Pak. Kita ingat lagi infak kita, mungkin infaknya ikhlas atau tidak, sedekah kita. Saya dakwahnya ikhlas apa gitu? Cuman manis di bibir aja gitu. Saya mengajak, sebenarnya saya nggak pantas mengajak. Saya sebenarnya mengajak diri sendiri. Kenapa saya di sini? Saya cuma mendakwahi diri sendiri. Gitu. Syukur alhamdulillah kalau Bapak ada yang bisa ikut seruan gitu, bisa ikut maksudnya bisa sharing juga, bisa menjadi yang amal baik saya gitu ya. Kalaupun itu tidak, paling tidak saya mengajak diri saya sendiri gitu. Mengingatkan diri sebagai saya sendiri gitu. Nah ini yang kita mesti, apakah amal kita bisa mengantarkan hal yang baik kepada masalah kita? Allah. Tapi yang kita berusaha, makanya kita perlu talim, kita perlu belajar menata gitu, menata amal kita, menata hati kita agar sesuai. Pertama, amal kita sesuai dengan sunnah Rasulullah, dan hati kita sesuai dengan keikhlasan gitu. Makin ikhlas kita belajar seperti itu, tidak seperti amal kita jadi menyenangkan sifat-sifat ria, ujub, takabur gitu ya. Di surga nanti saya datangnya Fatimah Zahra itu sebagai wanita penghulu surga, jadi dia memimpin para wanita di surga. As-Sabiqul Awwal itu orang-orang yang pertama masuk Islam, termasuk 10 sahabat dan juga Ahlul Badar itu. Yasir Umayyah itu yang pertama syahid ya, keluarga Yasir itu. Ini sudah jatahnya udah diambil semua tuh Pak. Kita masuk walau Muhajirin Ansor, Syuhada, perang Badar, perang Uhud, Telaga Qatsar. Kita akan melewati itu, tapi yang dikenal Rasulullah SAW itu dari cahaya kita. Kita sering wudu itu maksudnya bukan cuma wudunya doang, sama sholatnya juga. Gitu. Wudu kita kayak Bilal itu, Bilal bin Rabah itu kalau dia batal wudu dia wudu lagi tuh, ya. Terus dia sholat lagi, sholat wudu. Rasulullah nggak nyuruh tuh, nggak gitu. Setelah habis selesai wudu, sholatlah kamu sholat wudu gitu. Nyuruh nggak, cuman jadi Bilal inisiatif tuh, improvisasi lah, dan dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi boleh tuh diikutin tuh sunnahnya, habis batal wudu lagi, sholat wudu. Itu salah satu yang mengantarkan Bilal itu ke surga. Jangankan Bilal ya, sendalnya aja udah bisa Pak. Orangnya masih di dunia, sendalnya udah di sana. Udah ngambil jatah sama sendalnya Bilal. Karena dia mengamankan, ya mungkin kita melihatnya kecil ya.
sholat wudhu ya nggak kepikiran gitu mungkin ya, karena kita mikirin masih besar-besar, padahal Allah tuh senang yang kecil-kecil bu. Artinya yang besar dikerjakan, tapi kita ada amalan sunnah yang kita wiridkan, kita lazimkan. Pagi-pagi sebelum tidur doain Pak, muminat muslimat kasih apa, nggak bisa doa macam-macam, Al-Fatihah itu kasih. Itu mungkin jadi satu hal yang Allah ridho pada diri kita, bukan karena sholat kita, puasa kita, zakat kita mungkin itu memang udah halus, nggak, jangan ditinggal lah, nggak bisa ditinggal. Cuman kita kerjakan hal-hal yang kecil, yang sunnah kecil gitu. Tapi di sisi Allah itu besar. Buang sampah, kalau ada yang buang sampah masuk ke itu hal-hal yang kecil tapi mengundang ridho Allah gitu. Surga itu bukan buat kaum tertentu, tapi cuma kaum yang beramal dan beriman dan beramal soleh. Apakah dia punya jabatan atau tidak gitu, apakah dia orang berkuasa atau tidak, apa orang miskin atau orang kaya, nggak ada itu, nggak ada tulis surga khusus orang miskin, nggak ada lah. Khusus VIP gitu ya, orang kaya gitu, orang yang ini hartanya sekian gitu, nggak ada. Cuma surga memanggil orang yang beriman dan beramal soleh sesuai tuntunan baginda Rasulullah SAW yang ikhlas lillahi ta'ala gitu ya. Jual pecel yang bisa masuk surga, kalau emang dia beramal dan beramal soleh gitu ya. Tidak membilang kebencian gitu ya. Mungkin duluan kalau bapak-bapak ada yang duluan ke surga, tolong saya dipanggil-panggil dulu, dicari-cari Pak saya gitu ya. Bisa aja kan bapak yang duluan gitu, kita nggak pernah tahu gitu. Pak Ustadz Ali duluan, Pak Ustadz Santo duluan, malah ada nih Pak Edison gitu. Cari gitu Pak gitu ya, tolong gitu ya. Karena kita ini kan saling bertausiah, saling membantu. Di dunia kita saling bantu, di sana juga mudah-mudahan kita bisa saling membantu juga. Nah inilah masalah keikhlasan ini yang nggak bisa kita pelajari itu ya. Ikhlas itu ya kita harus jalani gimana caranya menata hati kita, menata kolbu kita. Ini yang berat gitu ya, masih berat. Ini karena sangat pribadi sekali kita dengan Allah SWT. Kadang kita melihat seperti itu, kan kelihatan seperti itu. Oh ini biasa, levelnya di bawah kita. Padahal mungkin nggak perlu kita rubah gitu. Kita melihat orang lain, kita ini baik, tapi kita nggak lebih baik dari orang lain. Orang lain mungkin lebih baik dari kita. Kita melihat seperti itu. Jadi kita sibuk sama amal sendiri gitu ya. Tidak melihat amal orang lain gitu. Bukan masa bodoh juga. Tapi artinya kita tidak menganggap kita lebih baik dari orang lain. Mungkin orang lebih ikhlas gitu kan. Lebih ini, walaupun mungkin secara syariat mungkin belum sempurna gitu ya. Kita pun pasti belum sempurna. Ini benar bagi saya gitu ya. Untung masih mimpi Pak. Ini kita masih hidup di alam mimpi, benar nggak Pak? Belum di alam nyata gitu. Kita hidup dunia ini seperti mimpi Pak. Kita jalani, kadang kita taat, kadang kita bermaksiat. Tahu-tahu dari panggil kita nggak tahu lagi kapan kita gitu panggil. Kita pas nggak tahu lagi kapan kita titik akhir kita gitu ya, apa husnul khotimah, amin ya rabbal alamin, atau suul khotimah, nauzubillah misalnya gitu. Kita nggak pernah tahu. Kita
Emang kelihatannya seperti ini, tapi akhirnya kan kita nggak pernah tahu. Tetap cuma berharap. Banyak ada doa husnul khotimah tuh sering-sering itu. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah. Sehari 100 kali, 10 kali. Sholat apa namanya? Jadikan wirid habis sholat itu bagus juga. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khotimah. Kita berharap supaya husnul khotimah. Barangkali itu, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kita sama-sama menghadapi akhir tahun ini mungkin dengan introspeksi lagi gitu ya, apa yang sudah kita lakukan. Terus kita juga berharap nanti di tahun yang akan datang akan lebih baik lagi. Kita nggak tahu apakah resesi, apakah ini nggak tahu. Tahun-tahun mendatang yang jelas bencana-bencana mungkin akhir zaman yang semakin dekat gitu ya. Kita nggak tahu ada fitnah-fitnah apalagi yang terjadi pada kita gitu ya. Apakah Indonesia akan ikut-ikutan perang gitu, nggak tahu. Yang jelas diri kita, yang keluarga kita yang kita pikirkan gitu supaya gimana diri kita bisa tetap taat pada Allah SWT gitu ya, ikut sunnah Rasulullah SAW dengan ikhlas gitu ya. Keluarga kita, amsaku ahlikum naro ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Barakallahu fiikum wa azim wa nafa'ani. Aku qawli hadza astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.